Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terus semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Oke, ulangi, kurang semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terus semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Yang kita ingin bercepat waktu istirahat kita habis Ini kita mulai pembelajaran setiap kita dengan berdoa ya. Mulai ketua kelas pimpin doa dulu. Ayo. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini mengenai transformasi energi dan hukum kekekalan energi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adik-adik dapat menganalisis transformasi energi dan pemberlakuan hukum kekekalan energi dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan tayangan video berikut. Silakan dicatat hal-hal yang Anda rasa penting yang nanti akan berguna untuk proses Anda mengisi LKPD nanti ya. Energi itu sesuatu yang dibutuhin budi atau benda apapun biar menghasilin usaha atau menghasilin panas. Cuman gue ini aja ya hasil dari energi, usaha, dan panas. Misalnya nih, biar mobil bisa maju, pastinya harus ada bensinnya dong. Nah, bensin itulah yang jadi energi buat mobilnya. Mobilnya jadi bisa gerak, dan di saat yang sama, mesinnya jadi panas. Begitu juga manusia, biar kita bisa beraktivitas, kita perlu makanan yang bisa menghasilkan energi buat kita. Energinya kita pakai buat bergerak dan juga buat menjaga suhu badan kita. Di alam semesta, energi itu bentuknya ada macam-macam. Panas itu energi, suara juga energi. Listrik yang kita pakai buat nyalain lampu juga energi. Benda-benda jatuh, bergerak, bahkan yang diam juga punya energi loh. Energi yang ada di alam semesta jumlahnya selalu konstan, gak bertambah atau berkurang. Ini yang disebut hukum kekekalan energi. Menurut hukum ini, energi itu gak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi cuma bisa diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Ketika energi diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, disitulah energinya hasil usaha atau panas. Uniknya nih, jumlah energi yang ada di dalam sebuah benda atau sebuah sistem gak bisa kita ukur loh. Kita bisa mengukur suhu di suatu ruangan, tapi gak bisa mengukur berapa persisnya energi di ruangan itu. Nah, tapi kita bisa mengukur perubahan energi yang dialami sebuah benda. Ini analoginya kayak air di sumur. Kita gak bisa tahu berapa banyak air di dalam sumur, tapi kita bisa mengukur berapa air yang keluar atau yang kita timba dan berapa air yang masuk kalau kita masukin lagi air dari energi. Nah, ternyata perubahan energi ini kaitannya erat banget sama usaha dan panas yang dihasilkan. Kalau kita mau mengukur berapa energi yang dihabiskan oleh suatu benda buat gerak, misalnya berapa banyak energi yang kita habiskan buat lari 10 km, kita bisa mengukur usaha dan panas yang dihasilkan. Secara matematis, perubahan energi atau delta E sama dengan panas atau kalor yang dihasilkan atau Q ditambah usaha yang dilakukan atau W.
Oke, sudah? Sekarang kan sudah duduk dalam bentuk kelompok. Ibu akan membagikan LKPD yang nanti akan kalian diskusikan bersama. Jadi ini sesuai yang sudah ibu bagi, ini kelompok 1, 2, 3, 4 dan yang di ujung adalah kelompok 5 ya. Sediakan saja peralatan yang diperlukan untuk Anda nanti melapas LKPD ya. Sudah ada paket ya. Oke. Yang di kelompok 3 mungkin bisa balik supaya membentuk kelompok berbalik supaya bisa diskusi bersama. Jadi ini kelompok 1, sekali lagi ya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, perhatikan di sini. Jadi bagaimanakah energi bisa bertransformasi dari satu bentuk ke bentuk lain ya? Itu yang akan Anda bahas pada LKPD ya, sudah dibagikan secara berkelompok ya. Jadi yang dinilai di sini adalah kerjasama Anda ya, harus kerjasama dalam kelompok ya. Tidak boleh yang lain kerja, yang lain hanya duduk-duduk diam. Semua berusaha ya, semua bagi tugas supaya semua mendapatkan nilai. Kemudian penilaian dalam presentasi ya. Jadi ketika ada kelompok yang sedang presentasi, silahkan Anda menanggapi, bisa dalam bentuk tambahan, bisa bertanya, sesuatu yang ada di mengerti. Oke, silakan sudah dibagikan link di WA group. Virtual lab-nya, silakan Anda ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD. Oke, bismillah. Selamat bekerja. Ya, langsung dikerjakan di situ boleh. Jadi mana HP yang mau? Ada semua sudah pegang PP ini. Yang lain bisa mencari apa di pertanyaan yang ada di LKPD. Bagi saja karena ada ulang anggota. Semua bagi tugas supaya waktu yang disediakan cukup. Jadi semua presentasi sebentar, ya. Sudah, silakan minta ini yang sudah dikirim tadi. Bagi saja tugas masing-masing. Iya.
Satu ya, kelompok 2 bagaimana hasilnya? Masih banyak. Sekali lagi ya, kerjasama kelompok itu yang dinilai ya.
betul kami akan bersama dan hasil dari kami akan baik sehingga kami ada dari kami Oke, kelompok 3 sudah selesai. 1, 3, 4 sudah. Oke, 4 sudah. Tinggal kelompok 5. Ada di LKPD? panel tempatnya. 1, 2, 3, 4 sudah ya. Oke, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok. Kemudian kelompok mana yang presentasi terlebih dahulu? Kelompok 4 silakan maju. Masing-masing kelompok. Bagaimana kelompok saya? Kelompok mana? Mana yang dapat nomor 1? Yang dapat nomor 2? Kelompok 3, jadi kelompok 1, kelompok 3 yang dapat nomor 3. Kelompok 2. Jadi 1, 2, 3 yang dapat nomor 4. 4. Kelompok 4 dapat 4. 5. Kita silakan kelompok yang pertama. Oke, perhatikan di sini. Yang lain ketika kelompok lain presentasi silakan ada diam, jangan ribut, dengarkan apa yang dipresentasikan oleh teman kalian. Salah apa ketika ada yang ada tidak mengerti, ingin bertanya. Oke, bismillah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kegiatan ini yang akan dibacakan oleh Daniel Iskandar. Menghadap ke teman-teman. Baik, setelah kami mengamati tabel pengamatan bagi informasi laboratorium virtual. Yang lain perhatikan. Pada nomor 1 terdapat energi kimia yang berwarna hijau dari seorang yang minum sebelah tersebut dan berubah menjadi energi panas yang berwarna merah
yang berasal dari gayungan sepeda tersebut. Setelah itu berubah ke energi panas yang berwarna merah yang berasal dari luapan air tersebut. Pada nomor 2 terdapat energi panas yang berwarna merah yang berasal dari api dan berubah ke energi listrik yang berwarna biru yang berasal dari generator dan berubah ke energi cahaya yang berwarna kuning dan energi panas yang berwarna merah dari bola lampu. Pada nomor 3 terdapat energi cahaya yang berwarna kuning yang berasal dari cahaya matahari yang berubah ke energi listrik yang berwarna biru yang berasal dari panel surya dan berubah ke energi panas dari luapan air. Masih ada pertanyaan? Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Daniel. Tuliskan bunyi hukum titik kala energi. Hukum titik kala energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya dapat diubah dari suatu bentuk lainnya atau dipindahkan dari satu objek ke objek lainnya. Tuliskan persamaan hukum kekekalan energi. Energi awal sama dengan energi akhir. Ini berarti bahwa total energi dalam suatu sistem tetap konstan, tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Buatlah kesimpulan berdasarkan kegiatan di atas. Dari materi kita dapat mengetahui bentuk-bentuk energi serta berhubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah. Sekian, apakah ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 2, 3, 4, 5, ada yang ingin bertanya? Ya, dipersilakan. Baik, saya dari kelompok 4 akan bertanya. Pertanyaannya yaitu, jelaskan bagaimana cara energi listrik bisa keluar menjadi energi termal. Apakah dari kelompok lain tidak ada yang ingin bertanya? Setelah saya akan bertanya, saya Pasal Rino dari kelompok 3 yang bertanya. Pertanyaannya itu, bagaimana jika kekekalan energi kekekalan energi mekanik beroperasi pada suatu sistem? Apa yang akan terjadi? Kekekalan energi mekanik berlaku pada suatu sistem. Silakan diskusikan pertanyaan itu bersama jawab. Siap presentasi.
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu dari Ibrahim Himdani yang akan dibacakan oleh Ibrahim Putra Kaligor. Jelaskan bagaimana energi listrik bisa keluar menjadi energi panas. Contoh energi listrik bisa keluar menjadi energi panas itu terdapat pada tabel nomor 2, yaitu energi listrik yang berasal dari generator dan menghasilkan listrik yang mengalir pada bola lampu dan menghasilkan energi panas. Oke, yang bertanya perhatikan. Oke, coba ulangi. Contoh energi listrik bisa keluar menjadi energi verbal, yaitu energi panas, yaitu terdapat pada tabel nomor 2, yaitu energi listrik yang keluar dari generator yang menghasilkan energi panas yang berasal dari bola lampu. Sudah pas? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana jika kekekalan energi mekanik berlaku pada suatu sistem? Apa yang akan terjadi? Jika hukum kekekalan energi mekanik berlaku pada suatu sistem, artinya total energi mekanik dalam sistem tersebut akan tetap konstan. Ini berarti energi kinetik dan energi potensial dalam sistem akan berubah, tetapi jumlah totalnya akan tetap sama. Oke, sudah? Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dibacakan oleh Faisal Elingo. Yang pertama itu pada soal diterangkan apa perubahan yang terjadi dari sepeda generator ke air. Jawabannya itu dari energi kimia menjadi energi termal, yaitu panas, yang dikarenakan pergeseran ban atau dinamo pada sepeda, dan kemudian menjadi energi listrik yang dikarenakan dari energi gerak menjadi energi listrik yang menjadi energi panas. Yang kedua, perubahan yang terjadi dari kompor ke teko, generator dan lampu, di mana dari energi panas dihasilkan oleh teko atau pancing dari energi listrik, dan dari energi listrik yang dihasilkan oleh generator menjadi energi cahaya dan panas saat pada lampu. Yang ketiga itu matahari, panas surya dan air. Dari energi cahaya menjadi energi listrik pada saat cahaya terkena pada sel surya, ini menjadi energi listrik, dan dari energi listrik yang dihasilkan oleh sel surya menjadi energi panas. Hambatan dari energi ini yaitu apabila cahaya matahari terhalangi oleh awan, maka energi matahari atau energi cahaya dia akan berubah menjadi energi listrik, dengan energi listrik menjadi energi panas. Yaitu bunyi hukum tentang kekecewaan energi, di mana jenis, rumus, dan contohnya dalam kehidupan
yaitu energi tidak dapat digunakan atau dimusnahkan oleh seorang fisikawan Inggris, James Prescott Joule. Persamaan hukum yaitu persamaan keekalan energi menyatakan bahwa keekalan energi dalam suatu sistem terisolasi tetap konstan seiring waktu. Dan persamaan ini dapat diukurkan sebagai E awal hingga E akhir. Ini berarti jumlah energi awal dalam sistem sama dengan jumlah energi akhir setelah berbagai proses atau perubahan di dalam energi sistem. Yaitu kesimpulan menurut kami yaitu dari kegiatan konversi energi atau keekalan energi kita bisa tahu bagaimana ukur keekalan energi dan perubahan energi yang terjadi dari beberapa rendah atau beberapa sumber, dan kita bisa tahu berbagai energi dan perubahan yang maupun itu alami, buatan atau alat elektrikal yang canggih. Oke. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok yang ingin bertanya. Bukan pertanyaan tapi Kami akan menyamakan Oke, dari kelompok 1. Baik, saya akan menanggapi jawaban dari kelompok 3. Pada tabel nomor 1 dan nomor 1 itu energi pertama yang keluar itu energi kimia yang berwarna hijau. Tapi yang berarti langsung energi panas itu. Setiap dibacakan oleh kelompok kita energi panas yang di suatu lingkungan. Padahal ada masih ada energi kimia yang dari ini cuma tengah bukan. dari orang bagaimana itu. Oke, bagaimana? Masih ada energi lagi yang dari yang DP orang yang Iya, tunggu. Kan tadi kan ada yang pakai digambar toh. Tunggu seperti pasar hari tidak apa. Jadi saya ini kan digambar kalau warna hijau seperti kalian coba di laboratorium itu. Virtual. Tadi kamar hijau itu seperti energi gerak, seperti yang disampaikan video tadi. Bisa terjadi yang menjadi maupun dari sumber cahaya maupun suara. Nggak ada paham. Saya berkesan apa? Serang dinamo di sepeda. Dinamo ada. Serang dinamo di sepeda menjadi panas nggak jadi gerak. Karena energi gerak toh, berarti energi itu terbagi dua. Maupun itu buatan atau usaha. Berarti kita harus naik itu, kita harus naik. Orang masyarakat yang ada selama Yang tabel 1 tadi, coba yang lain coba dengarkan baik-baik, jangan sampai ada yang tidak menyimak. Coba ulangi yang tabel 1 tadi, dia berproses. Yang menjadi pertanyaan tabel 1. Ya. Nah, oke, yang tabel 1 saja yang dibacakan. Jadi dari kimikal menjadi termal yaitu panas yang dikarenakan pergeseran ban atau dinamo pada sepeda, dan kemudian menjadi energi listrik yang dikarenakan dari energi gerak menjadi energi listrik menjadi energi panas. Ada energi kimia situ? Jadi tadi dia baca. Iya, tadi kita bilang apa? Tapi saya jelaskan itu dari berasal dari mana? Jadi saya kira langsung dia baca yang panas. Iya, dengar tuh, dengar penyataan orang. Bukan debat. Oke, bagaimana moderator? Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Cuma itu dari kami. Pertanyaan kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari aplaus untuk kelompok.
Ayo balik ke sana. Coba bagaimana laki-laki yang baca tuh berarti harus kuat suara jadi dan air. Perubahan yang terjadi dari energi kimia mengalir ke generator menghasilkan energi mekanik, lalu mengalir ke air menghasilkan energi listrik, dan saat air menguap menjadi energi panas. Dua kompor, teko, generator, dan lampu. Perubahan yang terjadi, suatu kompor dinyalakan, di saat kompor dinyalakan menghasilkan energi panas, lalu mengalir ke energi ayo bantu kelompok lain. mekanik, dan energi listrik dan menghasilkan energi cahaya bersamaan dengan energi panas. 3. Matahari, panel surya, dan air. Perubahan yang terjadi energi cahaya dari matahari berpantul ke panel surya menjadi energi listrik, lalu mengalir ke air menjadi energi panas. Yang lain mungkin yang mau membacakan itu pertanyaan yang lain? Ya, supaya semua berperan. Oke. Ayo. Udah ayo. Ayo. Tuliskan bunyi hukum kebakaran energi. Hukum kebakaran energi yaitu energi dalam suatu sistem isolasi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Tuliskan persamaan hukum kebakaran energi. Energi kinetik awal tambah potensi energi awal tambah pekerjaan lain atau sistem elektrik sama dengan energi kinetik akhir tambah potensi energi. Buatlah kesimpulan berdasarkan kegiatan di atas. Kita bisa mengetahui bahwa energi apa saja yang dihasilkan: sepeda, generator, dan air atau kompor, teko, generator, dan lampu. Juga energi yang dihasilkan oleh matahari, panel surya, dan air. Kita juga mengetahui hukum kebakaran energi dan persamaan hukum kebakaran. Oke. Silakan moderator. Baiklah, apakah pertanyaan dari kelompok lain? Perhatikan kelompok kedua. Yang ingin bertanya, silakan. Tadi sudah enggak presiden kelompok itu bertanya tadi. Ayo. Supaya selain Bunyi.
Oke, kelompok 1 silakan. Mana yang baca lah? Baik, kelompok 2. Nah, perhatikan pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1 akan bertanya ke kelompok 2. Berikan satu contoh energi kimia menjadi energi mekanik. Contoh. Terubahkan. Berikan satu contoh energi kimia menjadi energi mekanik. Banyak lagi masih ada. Yang akan dijawab oleh waktu saat ini. Lalu mengajukan pertanyaan kepada Wahyu. Saya bertanya kepada Wahyu saat ini. Apakah bisa menjawab? Ada pertama. Ayo. Susah tuh. Baiklah, kalian akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Diskusi bersama, cari sama-sama. Nilai semua, jadi harus kerjasama. Sudah mendengar tadi pertanyaan? Coba ulangi lagi pertanyaannya. Desi ulangi pertanyaannya. Bertanya. Teman-teman yang lain. Berikan satu contoh energi kimia menjadi energi mekanik. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Ayu. Oke, yang lain perhatikan. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi mekanik pada kendaraan motor melalui bensin atau solar. Prosesnya yaitu energi kimia bensin dari pembakaran diubah menjadi panas. Kemudian pembakaran memperluas gas melalui piston ini membuat
Energi listrik menjadi panas. Contoh bagaimana? Banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satu saja yang ditawarkan. Teknologi dari dalam panas. Misalnya menyetrika. Ketika kita melakukan proses menyetrika pakaian, kita mengubah energi listrik menjadi energi panas. Dalam situasi ini kita memerlukan aliran listrik untuk memanaskan elemen pemanas di dalam setrika. Tanya Apakah sudah pas dari jawaban kami? Apakah sudah bisa diterima? Apakah sudah terima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari aplaus lagi untuk aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi yang akan dibacakan oleh dari tadi. Baiklah, saya akan membacakan hasil pengamatan kami dari laboratorium virtual. Yaitu yang pertama adalah sepeda, generator, dan air. Perubahan energi yang terjadi ialah dari energi kimia yang dihasilkan oleh seorang pengayuh sepeda berubah menjadi energi mekanik yang diproses dalam generator menjadi energi elektrik. Setelah energi elektrik memasuki tahun berisi air, energinya diukur menjadi energi termal. Yang kedua adalah dari energi panas yang dihasilkan dari kompor dirubah menjadi energi mekanikal dan sedikit energi panas. Kalau energi mekanikal dirubah menjadi energi listrik. Setelah itu energi listrik masuk ke bola lampu dan berubah menjadi energi cahaya. Yang ketiga adalah dari energi cahaya yang dihasilkan dari matahari diserap oleh panel surya lalu berubah menjadi energi listrik dan diukur pada tahun berisi air lalu keluar menjadi energi termal. Baik, untuk pertanyaan berikut. Berikut ada pertanyaan, yaitu tuliskan bunyi hukum kekekalan energi. Jawabannya adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Yang kedua, tuliskan persamaan hukum kekekalan energi. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya.
Berikut kesimpulannya, yaitu dari materi ini kita dapat mengetahui bagaimana cara proses energi bisa berubah dan apa saja bentuk energi yang dapat dihasilkan oleh usaha atau kerja kita sendiri. Baik. Baik, saya ingin bertanya. Saya dari kelompok 5. Berikan satu contoh energi listrik menjadi energi bunyi. Energi listrik menjadi energi bunyi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari risiko ya, yaitu berikan satu contoh energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Contohnya ialah seperti gimmick. Dan gimmick itu dicolokkan pada aliran listrik. Dari aliran listrik itu dialirkan ke mic dan mic menghasilkan suara yang besar atau dari bunyi. Baik, masih ada pertanyaan? Baik, Baiklah, saya akan bertanya. Pertanyaan saya itu baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nanti bukan kasih dulu untuk satu-satu pertanyaan supaya semua bisa tampil ya, bisa presentasi. Oke, beraplaus untuk kelompok 4. Lanjut kelompok terakhir adalah kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Riantan. Saya akan membacakan hasil pengamatan dari kelompok kami, yaitu simulasi laboratorium visual. Pertama, sepeda, generator, dan air. Perubahan yang terjadi, energi kimia diubah menjadi energi mekanik dan panas. Energi mekanik masuk ke dalam generator, berubah menjadi energi listrik, dan terakhir keluar menjadi energi panas. Yang kedua, kompor, teko, generator, dan lampu. Perubahan yang terjadi dari energi thermal berubah menjadi energi mekanik. Energi mekanikal masuk ke dalam generator, berubah menjadi energi elektrikal, lalu keluar menjadi energi cahaya. Ketiga, matahari, panel surya, dan air. Perubahan yang terjadi dari energi cahaya masuk ke dalam panel surya, diubah menjadi energi listrik atau diubah menjadi energi listrik, lalu keluar menjadi energi panas. Teruskan bunyi hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat berupa bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain, sebuah bentuk. Teruskan persamaan hukum kekekalan energi. Dalam kurung, energi awal sama dengan energi akhir. Ini menggambarkan bahwa total energi dalam suatu sistem atau dalam proses tertentu pada awalnya sama dengan total energi yang pada akhirnya. Energi hanya berubah bentuk, namun jumlah totalnya tetap konstan sesuai dengan hukum kekekalan energi. Buatlah kesimpulan berdasarkan kegiatan di atas. Berdasarkan pengamatan dari laboratorium visual, dapat disimpulkan bahwa energi dapat diubah menjadi satu bentuk lain. Baik,
Ada yang ingin bertanya dari kelompok 1, 2, 3, 4? Oke, 1, 2, 3, 4. Silakan. Mungkin kelompok yang tadi. Oke. Aisyah. Selanjutnya saya kepada kelompok 5 yang sesuai dengan hukum keterangan energi, dapatkan energi yang setelah digunakan atau setelah diprestasikan, apakah energi tersebut kurang atau sudah habis. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3 yang dibacakan oleh yang tadi. Energi tidak dapat dimusnahkan. Iya tadi yang tadi. Sebenarnya apa dia? Apakah menurut hukum kekayaan energi? Energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke dalam bentuk yang lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Pas. Energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke dalam bentuk yang lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Apa bertanya yang sudah pas? Baik, ada lagi yang bertanya? Bagaimana proses yang terjadi pada energi cahaya sampai bisa berubah menjadi energi listrik? Proses. Bagaimana proses yang terjadi pada energi cahaya sampai bisa berubah menjadi energi listrik? Energi cahaya sampai bisa berubah menjadi energi listrik. Oke.
Nanti tambahkan lagi. Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dibacakan oleh Energi cahaya masuk ke dalam panel surya, lalu berubah menjadi energi listrik. Dan energi cahaya masuk ke dalam panel surya, lalu berubah menjadi energi listrik. baik, apa yang lepas terima kasih. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semua kelompok sudah presentasi ya. Semua sudah aktif ya. Yang tidak aktif semua sudah berbicara, semua sudah berpartisipasi kerjasama. Itu penilaiannya di situ ya. Dari kelompok yang hanya diam semua di situ. Oke, kemudian di sini baiklah akan refleksi pelajaran ini. Untuk transformasi, perhatikan di sini transformasi energi dan keterkekalan energi ya. Jadi tadi kita membahas tentang transformasi, berarti perubahan ya, dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Jadi perubahan ini bisa berupa perubahan posisi, gerak, suhu, hujan, bahkan perubahan pada makhluk hidup seperti tumbuh dan berkembang. Oke. Kemudian ada hukum kekekalan energi yang tadi dibahas oleh LKPD ya. Jadi energi bagaimana? Energi tidak dapat dimusnahkan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari bentuk ke bentuk lainnya. Oke, baik-baik silakan membagikan refleksi ya. Biasa tulis nama di lembaran saja yang tersedia, entah dia di atas atau di bawah. Berapa orang di sini? Semua mengisi ya. Waktunya 5 menit. 3, 4, berapa? Ini ada orang? Nama, jangan lupa nama. Nama kalau tidak bawah ya. 2, 3. Dari sana mulainya nama jangan lupa mengisi sesuai apa yang Anda rasakan ya, jangan ikut sama teman, isi sesuai apa yang Anda rasakan setelah pembelajaran hari ini. Apa sudah memahami, apa masih Saya rasa
Oke, tidak ada. Nama jalannya Pak. Iya. Kalau sudah bisa dikumpul di masing-masing kelompok, kemudian diantar di perwakilan satu-satu kelompok saja. Isi masing-masing sesuai yang Anda pesankan.